Penyakit dengki hasad itu tidak di otak tapi di hati. Itu ya. Padahal Allah dulu meniupkan roh Adam, yang ditiup oleh Allah itu ada tiga macam tiupan roh. Yang satu di kepala sehingga Adam kemudian wahing, terus ditiupkan di dada, di hati, kemudian ditiupkan di perut dan syahwat. Itu yang ketiga. Itu pilihan bagi manusia mau mengelola hidupnya dengan kepemimpinan akal atau kepemimpinan hati atau kepemimpinan syahwat, yang gitu, atau dan butun ya, perut. Satu. Nomor dua, referensinya kalau Anda nanti pulang ada yang sempat besok lah ya gitu, baca surat An-Nur ayat 35. Di situ ada idiom dari Allah. Miskah itu artinya dirimu. Nah, di dalam dirimu itu ada misbah. Misbah itu artinya hatimu. Kemudian al-misbahu fi zujajah. Yang ketiga zujajah. Itu akalmu. Nanti ada pencapaian yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsa sunar. Nanti kalau sudah ada dialektika yang benar, manajemen yang benar antara dada dengan kepala, antara hati dengan akal. Kalau Sunan Kalijogo antara menyambung kembali dengan kayu jati, kepalanya orang-orang dengan dada, dengan tubuhnya orang-orang. Itu sebenarnya lambang dari kalau kamu ingin menemukan kesejatian hidup, maka sambunglah akalmu dengan manajemen yang baik dengan hatimu. Nah, dalam surat An-Nur 35 itu ditunjukkan oleh Allah bahwa kepemimpinan manusia ada pada hatinya dan ada pada akalnya, dan bahaya manusia itu terletak di potensi hatinya. Nah, ini agak terbalik dengan romantisme mainstream kita sekarang yang sangat mendewakan kolbu gitu ya. Kan padahal kolbu ini di situ sumber segala mara bahaya juga. Karena dia lebih dekat ke syahwat dibanding akal. Kalau akal itu dilepas di atas sehingga dia jauh dari syahwat. Karena hatimu itu tidak ada batasnya, dia tidak mengerti regulasi. Hatimu itu ingin apa saja tanpa batas. Kamu disuruh dikasih gaji berapapun, dinaikkan berapapun, hatimu pasti mau. Tapi pikiranmu mengontrolnya. Jadi al-misbahu fi zujajah itu artinya hatimu itu dihelmi, dikurung atau dibatasi oleh akalmu. Kalau kamu nurutin hatimu, ingin ini, ingin itu, ingin baik, kayak apapun kamu akan hancur kalau tidak dengan manajemen dari akal. Jadi sebenarnya game dulu lebih bagus kalau manajemen kolbu oleh akal atau dengan akal. Kalau kolbu tidak bisa memanage dirinya sendiri, maka Allah kasih akal. Maka manusia itu ciri utamanya adalah diberi akal oleh Allah. Itu kalau Anda lihat bolam ini, itu bolamnya ini kaca yang menyerubungi cahaya itu, yang menyerubungi kabel yang pijar itu namanya akal. Nah, dalam hidup manusia jangan sampai arus cahaya di kabel positif negatif yang ketemu itu melelehkan kacanya. Jadi akal yang mengatur arusnya berapa, wattnya berapa, sehingga tabungnya itu juga menjadi maslahat kedua-duanya, tabung maupun pijarnya. Nah, banyak manusia yang disebut hasad karena di dalamnya penuh arus hasad, maka kacanya pecah, kacanya meleleh, zujajahnya meleleh. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Kalau Anda membaca konstelasi apapun saja itu semua versi kedengkian A atau versi kedengkian B sesungguhnya. Tapi saya tidak bisa ngomong panjang, tapi kuncinya seperti itu, coba Anda teliti kembali. Semua konstelasi yang disebut itu sebenarnya konstelasi yang berasal dari kedengkian suatu kelompok kepada kelompok yang lain. Nah, jadi pikiranmu itu yang makanya kesehatan sumbernya bukan hatimu tapi pikiranmu, karena pikiranmu yang mengatur hatimu. Jadi orang mencari kemerdekaan itu jangan benar-benar mencari kemerdekaan. Kemerdekaan itu jalan untuk menemukan batasan. Jadi yang kita tuju itu batasan. Kalau kamu tidak mengerti batasmu, kamu kerikil ditaruh di kaca mutiara mau kamu karena kamu tidak mengerti batasmu. Kan begitu. Kalau manusia menemukan batasnya, maka dia sejati dan dia suci dan dia selamat. Itu kira-kira
Dawa ya, tapi intinya seperti itu. Tolong baca surat An-Nur. Nanti Anda akan punya pencapaian yakatu zaitu hayudi walau tamsa sunar. Pikiran dan hatimu dengan manajemen yang baik. Nanti akhirnya kamu itu tidak usah dikasih dorongan apapun, tidak perlu motivasi, itu kamu menyala. Yudi walau lam tamsa sunar. Kamu itu bisa menyala. Nah sekarang ini adalah zaman di mana orang tidak bisa menyala, sehingga yang populer sekarang, yang sangat laku sekarang adalah bisnis motivasi. Ya toh? Motivasi. Lu kurang apa kamu mencari motivasi? Karena tidak benar manajemenmu itu. Masa sih kata sembahyang butuh motivasi, kata berbuat baik butuh motivasi. Saya sambung sama Asmaul Husna sedikit ya. Saya tanya Mas, kalau ndak ada Quran, ndak ada Islam, Anda tempeleng istri apa tidak? Anda bunuh orang ndak? Anda nyuri ndak? Apa untuk tidak mencuri nunggu Quran dulu? Jadi sesungguhnya Al-Quran itu intinya, energinya, dan aspirasinya sudah ada di dalam dirimu. Seandainya tidak ada Islam pun, kamu tidak akan berbuat jahat kalau kamu benar-benar manusia sejati. Kan begitu? Nah ini sudah dikasih Quran, sudah dikasih Asmaul Husna. Kamu tidak kagum lagi sama Asmaul Husna. Tidak ada orang kagum sama Asmaul Husna, diterima begitu aja tanpa perasaan. Wala wajilat, wama wajilat kulubuhum, dan tidak tergetar hatinya. Kamu tahu nggak? Emang gimana kamu bisa tahu Tuhan itu? Gimana mau meneliti kayak apa, mau bertapa kayak apa supaya kamu tahu Tuhan? Tidak mungkin kamu tahu Tuhan. Tidak mungkin mengalami dan mengetahui pemahaman apapun mengenai Allah. Satu-satunya jalan adalah Allah ngasih tahu kamu tentang Dia, betul tidak? Nah itu prosesnya berabad-abad. Dulu orang tahunya, oh ada dewa perusak, ada dewa pencipta, ada dewa pemelihara, ya toh? Cari-cari itu, alhamdulillah ketemu dikit 3, kan gitu kan? Terus berkembang akhirnya sama Tuhan di shortcut. Udah gini aja. Gini aja, kamu tak kasih tahu siapa saya ya. Sifat saya itu 99 ya. Saya itu Rahman Rahim ikonnya. Jadi yang utama dari saya itu hadir ke kamu itu bukan hebat saya, bukan kuat saya, bukan dahsyat saya, bukan kuasa saya, tapi cinta dan kasih sayang saya. Makanya kita selalu tiap hari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena ikon utama Allah itu Rahman Rahim, bukan syadid, wal qawi, wal matin, wal jabbar, wal qahir, wal qahar. Enggak. Itu kekuatan-kekuatan yang hanya kalau terpaksa itu dikeluarkan. Karena Allah ingin bermesraan sama Anda. Wong yang ditawarkan cinta kok, wajahnya aja wajah cinta kok. Makanya Rahman Rahim. Sekarang Anda minder, kalau Kristen ajaran kasih, kalau Islam ajaran perang kan gitu. Padahal tiap hari bilang Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya teman-teman, saya singkat. Jadi Anda dapat Asmaul Husna itu mbak disyukuri. Masa tidak disyukuri? Kenapa? Karena manusia memang konsumtif. Jadi makanya Allah itu selalu memberi firman-firman untuk mendorong penelitian. Coba sekarang tanya kepada dokter yang pernah meneliti, apa ayat penelitian coba? Paling ngomong Iqra gitu dok. Kamu sebut ayat apa saja, saya tunjukkan bahwa itu dorongan untuk penelitian. Ngono lho rek. Wes sebutin ayat sendiri wes. Saya akan tunjukkan kepada kamu itu dorongan untuk penelitian. Misalnya apa? Allahu Akbar. Wes. Itu apa? Itu dorongan untuk penelitian. Kalau ayam, itu ya, itu karena dia ayam ditakdirkan untuk keloro. Tapi kalau manusia mengucapkan Allahu Akbar karena ada asal usulnya. Ngapain kamu Allahu Akbar itu? Allahu Akbar itu kan ketika kamu kagum, ketika kamu takjub, ketika kamu terharu, Allahu Akbar, atau ketika kamu dalam bahaya besar. Kan begitu. Jadi harus ada pengalaman empiris sedemikian rupa yang menyangkut getaran hatimu dan terguncangnya jiwamu, baru kamu ucapkan Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu output dari peristiwa jiwa Anda yang meneliti macam-macam. Lihat pohon, ya Allah, Allahu Akbar, indah banget. Karena Anda meneliti pohon, ngelihat cacing, ngelihat apa-apa. Jadi itu semua harus penelitian dulu baru Allahu Akbar. Apalagi kalimatnya gini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan.
Tuhan yang ngasih kalimat seperti itu. Kalimatnya kalau Anda ngerti retorika, kan mestinya Tuhan ngomong gini, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia yang aku ciptakan. Inna apa? Kaifastat. Seharusnya kalimatnya Tuhan tuh nggak Robbana ma khalaqta hadza batila, tapi kalimatnya Allah, wa ma khalaqtu kulla syai'in batilan. Wah, gitu mestinya. Enggak, Tuhan enggak gitu. Tuhan didik kita, mengayomi kita. Kalimatnya itu untuk kamu ucapkan, bukan untuk diucapkan oleh Allah. Manusia yang mengucapkan, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau tidak sia-sia menciptakan ini. Untuk ngomong gitu kan kamu neliti dulu, ada apa kok ngomong gak sia-sia? Iya bojo ketok pesek tapi ya Allah Robbana ma khalaqta hadza batila. Ketok rada merongos, ketok rada ngene tapi ngabektine poli. Robbana ma khalaqta gitu loh. Anda mengalami sesuatu karena penelitian dan penghayatan Anda, baru Anda ucapkan Robbana ma khalaqta hadza batila. Kalau enggak, ngapain tiba-tiba ngomong itu? Hari raya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu malaikat tolah-toleh. Ono apa arek kok ngomong Allahu Akbar? Yo karena hari raya dulu. Lu kalau ngomong Allahu Akbar karena hari raya sama dengan ayam itu berkokok karena dia ayam. Selama Ramadan dia menghayati sesuatu, banyak hal yang dia alami karena puasanya, karena itikafnya, karena tahajudnya, betul enggak? Karena tarawihnya, maka akhirnya dia bertumpuk-tumpuk ketakjubannya dia kepada Allah, sehingga begitu tiba hari raya dia sudah tidak tahan lagi untuk mengucapkan Allahu Akbar. Ngono loh, ini kan apa-apa ngomong Allahu Akbar, malaikat tolah-toleh. Lan apa nih gua arek niku? Embu aku ya wis putus asa gendeng kabeh arek iki kan. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jelas ya. Maka bersyukur, Asmaul Husna lewat gitu saja. Padahal semua yang paling jasad ketakjuban. Apa yang melebihi ketakjuban? Lah Anda tidak takjub sama apa-apa. Ya. Bagaimana kalau manusia tanpa ketakjuban? Itu sudah bukan manusia karena alat-alat utamanya tidak dipakai. Itu kemudian terakhir satu sebelum Mas Tejo ya. Mas Tejo setelah itu monggo. Karena Mas Tejo akan mengelaborasi itu dengan pengalaman kebudayaan dan kebatinannya. Aku biar tak pikir Tejo gue PKI ya. Ternyata Muslim. Nanti kaget aku, umroh, Tejo umroh. Kaget aku. Jadi sampai Allah sendiri bersyukur itu. Alhamdulillah. Udah, kalau Gusti Allah bersyukur. Loh, gimana kok ngomong Allah bersyukur? Loh, Allah itu asyakur. Allah itu maha bersyukur. Jangan lupa, dia menyebut dirinya dan menunjukkan kepadamu bahwa dia itu maha bersyukur. Sebenarnya kan tidak masuk akal Allah kok bersyukur. Tapi begitu rendah hatinya Allah kepada hambanya sehingga dia sendiri bersyukur. Jadi malaikat, ya Allah lihat hambamu dari situ Bondo umroh ya Allah. Ngono toh. Itu kan. Terus Allah dingin-dingin saja. Bril, kamu ndak baca Lauhul Mahfuz itu apa? Lu napa? Sudah saya tulis. Tahun sekian, tanggal sekian umroh, nginap di rumahnya Syekh Nur Somad sama Mbak Fatin. Terus saya tulis, kamu udah hafal sih gitu. Sudah saya sendiri yang memberi hidayah kepada dia. Mana mungkin Tejo ingat saya kalau saya tidak mengingatkan dia tentang saya, kan gitu kan. Itu dialog antara Allah sama Jibril pada waktu itu, karanganku dewe. Loh ya kan, untuk kebaikan dan kemesraan kan boleh mereka-reka drama-drama seperti itu ya. Tapi tidak kok terus jadi nas. Menurut Cak Nun, lah kamu yang goblok. Jangan hidup menurut Cak Nun. Hidup sekali kok menurut Cak Nun. Menurut ulama, menurut Syekh ini, menurut Maulana ini, menurut Ibnu Arabi, menurut Ibnu Taimiyah, menurut gak kabeh. Hidup itu menurut Allah, menurut Rasulullah. Titik. Ngono. Kok menurut Cak Nun? Salahmu dewe.
Cok hidup menurut Cak Nun kok aku diseret-seret karo pengadilan Gusti Allah kok. Iki jarene nglakoni ngene mergo awakmu ngono. Lah salah dheke wong kula mek ngomong kok aku ngono kok. Ya saja, bener gak? Itu tauhid. Makanya Anda itu jangan sibuk ngomong iman. Harus sudah selesai soal iman itu. Gitu loh. Wah ini iman kita harus loh. Setok. Kamu itu kalau sudah bertauhid, itu sudah nggak punya jarak iman lagi. Gitu loh. Sudah otomatis itu. Sama istri dia cinta titik, wes. Kalau diucapkan lagi itu untuk alat kemesraan saja, tidak untuk membuktikan, betul nggak? Kamu sama suami bilang I love you, ku kan orang mergo ingin buktikan, tapi untuk alat kemesraan. Membuktikannya kan sebelum nikah, kan gitu. Ini sama Allah juga gitu, jangan sibuk dikit wah ini iman. Pengajian meningkatkan iman dan takwa, kit biyen gak meningkat-ningkat. Menek melorot meneh. Iman tuh seharusnya udah ada masalah, udah nggak pernah inget kita iman itu, gitu loh. Kalau teh sudah manis itu udah nggak ingat gula, gitu loh, Rek. Masa teh terus manis bendiro cek ngomong gula suwe kelegen tehmu itu. Itu ya teman sekalian ya. Jadi tolong Allah itu nolong kita sedemikian rupa dengan kemurahan-kemurahan karena kita tidak mungkin mencapainya. Tak kayak cerita sedikit mengenai anak saya yang kecil. Jadi dia kan anak saya kecil rampak itu kan nggak mau sekolah. Akhirnya kita rayu berbulan-bulan. Akhirnya dia mau masuk TK. Malam itu sebelum dia sudah dirayu ibunya sedemikian rupa, akhirnya dia pekewuh mau gitu ya. Terus malam kita makan nasi goreng di mana gitu, terus saya tanya bagaimana Rampak besok sekolah, terus dia jawab ya sudahlah menunggu TK gue sebelum masuk ya sudahlah ya gue cekikian ini bocah kok jawabannya itu seperti jawaban orang umur berapa gitu kan, ya sudahlah menunggu. Paginya begitu dia mau berangkat dia nemuin saya dulu, ya aku mau sekolah tapi saya tanya satu, ya apa? Kenapa sih kan sudah ada ayah dan ibu kok masih harus ada guru? Nah, ya kan guru kan asistennya ayah ibu, kan ayah ibu kan waktunya tidak banyak, maka bikin asisten. Nah, ngono. Oh gitu ya, untuk bantuin ayah. Oke, terus dia berangkat sekolah. Pulang sekolah langsung nemui saya, ya aku mau tanya ya apa? Agama itu penting kok. Mbok. Bikin aku Ustaz langsung tak kaplok gitu kan. Ngomongnya dengan emosi dan ngenyek itu loh, bahasa Jogja. Ya agama penting boh. Wah dah, aku terpaksa menjawab dengan spontan gini loh. Kita itu kan sebisa mungkin tahu mengenai hidup kita. Sekarang gimana, kemarin gimana, besok gimana, ada apa saja. Itu kita cari tahu, tiap hari kita cari tahu. Tapi ada banyak hal yang kita tidak mungkin tahu. Mustahil kita tahu, misalnya Tuhan itu gimana, alam semesta itu gimana seharusnya kita nggak tahu. Nah, satu-satunya jalan Tuhan ngasih tahu kita, Rampak. Terus kita dikasih tahu. Nah, pemberitahuan Tuhan kepada kita itu namanya Al-Quran. Al-Quran itulah yang dipakai untuk pedoman orang beragama. Maka agama itu penting karena dia ada Qurannya. Karena kita jadi tahu macam-macam yang kita tidak mungkin tahu gitu. Terus oh ya udah, dia bilang gitu. Saya pikir agama itu mata pelajaran, dia ngomong itu. Ya. Nah, jadi informasi ya Mas ya. Saya tanya. Anda ngerti situasi Prancis hari ini? Nggak, artinya tahu ya? Tahu ya? Yang Anda tahu itu kejadiannya apa beritanya? Beritanya. Oke. Sekarang saya ingin Anda menanyai diri Anda masing-masing. Segala sesuatu yang Anda ketahui ainul yakin dan Anda alami secara otentik dibanding yang Anda ketahui melalui kata, berita, informasi, itu berapa persen kali berapa persen? Banyakan berita 90-10, 80-20, 90-10, 80-20.
Ya, tapi pokoknya intinya jauh lebih banyak yang Anda tahu dari kata. Nah, dari yang Anda tahu dari kata itu kira-kira menurut hitungan Anda itu yang benar berapa persen? 20. Jadi jelas ya, kita itu berenang di lautan ketidakbenaran. Kita berenang di lautan yang belum tentu benar ya. Kita berenang di lautan syubhat kalau bahasa Islamnya. Jelas ya? Oke. Itu pun pengetahuan Anda mengenai misalnya Perancis, majalah apa itu namanya? Ya, itu yang Anda tangkap dari berita dengan kenyataannya kira-kira berapa persen? Kan itu versi toh, yang Anda ketahui kan versi-versi. Ntar Paus ngomong tersendiri, ya, siapa ngomong kan gitu. Jadi sebenarnya itu bukan pengetahuan, itu kan ilusi. Lebih banyak ilusi yang Anda ketahui. Dan menurut siapa ilmuwan fisika Inggris yang cacat itu? Hawking mengatakan musuhnya fisika itu bukan, musuhnya matematika itu, musuhnya ilmu itu bukan kebodohan, tetapi ilusi. Sementara kita sekarang sudah membuktikan bahwa kita ini dikepung ilusi lebih banyak daripada dikepung kenyataan. Salah satu sebabnya adalah karena Anda mendalami dan memahami kenyataan melalui kata, melalui informasi, melalui huruf. Benar nggak? Itulah sebabnya Rasulullah oleh Allah ditakdirkan menjadi an-nabi al-ummi, nabi yang buta huruf, yang tahu macam-macam tidak karena informasi literer, tidak karena informasi huruf, kata, kalimat, koran, TV dan sebagainya, tapi karena beliau mengalami sendiri hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin. Jelas ya? Nah, alangkah indahnya kalau mulai hari ini kita mandi besar, membuang segala yang ilusi-ilusi. Kalau yang ilusi jangan diterus-terusin, jangan ditambahin lagi ilusinya. Mending itu kamu taruh di laci, Anda bergaul sementara waktu dengan yang benar-benar kenyataan, supaya otentik hidupmu, sehingga kamu nanti ketika mengambil keputusan, output apapun dari Anda, memberi rekomendasi, memberi saran, menyuruh, mendidik anak atau apapun itu melalui pijakan otentisitas dari pengetahuan dan makrifat Anda. Kira-kira ngono ya, bener nggak nih? Nah, Tejo ini termasuk manusia otentik. Maka dia sangat penting di puncak acara kita. Karena saya sudah ke planet manapun, saya sudah ke negara manapun, saya sudah ke kampung apapun, saya sudah masuk ke gen macam-macam di seluruh alam semesta, dan tidak ada satupun yang seperti dia. Hanya ada satu Sujotewo di alam semesta, dan hanya ada satu Sujiyo Tejo di surga besok-besok. Amin ya rabbal alamin.